Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan menjelaskan tentang hasil kerja saya di Blogspot. Adapun ini nama blognya itu Fadil Julia, boleh bisa dicari. Dan saya ingin sedikit melarang rangkuman yang kemarin saya kerjakan, yaitu tentang penyebab globalisasi. 1. Batas antar negara semakin menipis. Jadi di dunia ini terdiri lebih dari 200 negara. Setiap negara memiliki batas wilayah tertentu. Namun karena adanya pengaruh globalisasi, maka batas wilayah tersebut tidak lagi menjadi penting. Setiap orang dapat memperoleh informasinya meskipun jauh dari negara tersebut. Seperti kita di negara Indonesia bisa mengetahui negara-negara yang dari luar wilayah dan juga bisa mengetahui apa sistem-sistem negara tersebut, dan juga kita mengenal bahwa siapa juga yang bersahabat dengan negara kita. Dan kedua, kemudahan menyebarkan informasi. Jadi proses globalisasi mengubah konsep penyebaran informasi. Setiap orang bertukar kabar dan informasi dengan cepat dan mudah, meskipun berbeda benua. Contohnya, kita di sini bisa berkomunikasi dengan orang yang dari luar negeri, seperti saya berkomunikasi dengan orang Cina atau Jepang yang lain dengan secara mudah, tapi harus dengan koneksi tertentu. Dan juga yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Jadi globalisasi ini tidak dapat terlepas dari adanya perdagangan antar negara yang semakin masif. Kegiatan perdagangan berkembang karena pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kemudahan akses menjadi pendukung kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia menjadi semakin terbuka, melintasi batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang juga berkaitan dengan perpindahannya tenaga kerja. Nah, di sini banyak warga-warga Indonesia yang bekerja di luar negara, seperti WNI yang warga negara Indonesia bekerja untuk menampangi keluar negara Indonesia, seperti ada yang bekerja di negara Arab, negara Cina, Korea, dan sebagainya. Dan kelima, peran lembaga internasional. Lembaga ini seperti PBB, IMF, WHO, ASEAN, WTO, dan sebagainya memberikan kemungkinan yang besar untuk setiap negara dapat duduk bersama untuk membahas mengenai masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh negara-negara ini. Seperti sekarang PBB membahas mengenai masalah konflik yang terjadi di Israel, dan itu pun sampai sekarang belum. Semoga saja kita mendoakan agar Palestina bisa secepatnya merdeka. Amin. Nomor 6, perkembangan HAM. Berapa tahun terakhir hak asasi manusia menarik perhatian masyarakat di dunia, berupa untuk menegakkan dan melindunginya. Oleh sebab itu HAM juga menjadi pembuka adanya globalisasi. Dan ketujuh, ketergantungan terhadap negara lain. Jadi negara itu saling bergantung dengan negara lain. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya globalisasi. Negara-negara berkembang membutuhkan barang dan jasa dari negara-negara yang maju dan untuk membangun negerinya. Hal tersebut juga selaras dengan kebutuhan negara maju yang harus berhubungan dengan negara berkembang, yang menjadi sasaran ekspor produk atau barang-barang yang memiliki nilai ekspor. Dan di setiap negara pasti membutuhkan barang-barang yang belum tentu ada di negara tersebut. Jadi mereka itu membeli dari negara luar dan mengekspornya dan mengimpornya barang. Dan kedelapan, kebebasan pers atau media. Kebebasan atau media memberikan peran cukup penting dalam globalisasi ini. Hal ini dapat dilihat dari sebagai penghubung antara sebuah negara dengan masyarakat ataupun antara satu negara dengan negara lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak mungkin tutup saja. Apakah perpolitik kami bisa berhubung dengan agama? Oh, tentu bisa. Bisa juga. Ada perkataan dari sebuah ulama yang terkenal yaitu Imam Ghazali bahwasanya dunia itu ladang akhirat. Bahwasanya dunia itu merupakan ladang akhirat. Maka agama tidak akan sempurna kalau tidak dengan dunia. Dengan mengatakan begitu. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang globalisasi antar negara? Antar negara. Berikan contoh. Boleh coba. Contoh yang lain kalau Jadi hubungan antar negara itu dalam globalisasi ini sangat menguntungkan bagi negara tertentu yang bekerja sama, seperti mengimpor dan mengekspor barang akan mendapatkan keuntungan jika kedua negara tersebut melakukan persetujuan dengan sepihak. Karena sebuah negara itu tidak akan maju, tidak akan bisa berhasil kalau tidak dengan bantuan dari negara lain. Harus ada yang membimbingnya. Cukup sekian dari presentasi saya, hanya sedikit tentangnya dan jangka waktu pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.